Baik, sebelum kegiatan belajar daring dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dava sudah memimpin doa. Ya, Bu. Ibu informasikan terlebih dahulu kegiatan hari ini. Materi yang akan kita pelajari masih sama, yaitu mengenai merancang dan menulis teks editorial. Ini merupakan kegiatan siklus ketiga yang akan kita laksanakan hari ini. Mudah-mudahan sekarang setelah kita melaksanakan siklus ketiga, hasil kalian dalam merancang dan menulis teks editorial sudah semakin baik dibandingkan dengan siklus sebelumnya, ya. Ya, Bu. Ya, seperti itu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, sebentar, Ibu tayangkan dulu. Ya, sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah nanti kita akan mengidentifikasi jenis seragam informasi yang berupa isu pengetahuan, contoh peristiwa, berita, fakta, dan opini ya, dari sumber berupa teks editorial. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan memanfaatkan ragam informasi tersebut sebagai bahan dalam menulis teks editorial. Kemudian kita akan merancang jenis informasi dan dikembangkan pada bagian rumpang teks editorial yang dibaca ya. Dan berikutnya setelah itu kita akan menyusun paragraf dengan struktur rumpang menjadi teks editorial yang utuh. Sama seperti pembelajaran siklus 2 kemarin. Nah, yang terakhir kita akan menyimpulkan jenis struktur apa yang kalian tuliskan dalam teks editorial yang telah disusun tersebut. Itu yang akan kita lakukan pada hari ini. Dapat terpahami? Dapat. Ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, untuk mengulas kembali ingatan kalian mengenai teks editorial yang sudah kita bahas selama 2 siklus sebelumnya. Kita sudah bahas itu. Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab pertanyaannya akan dapat reward dari Ibu. Jadi nanti sebutkan nama, kemudian setelah Ibu persilahkan, baru menjawab pertanyaannya. Rewardnya berupa apa? Sesuai seperti yang kalian butuhkan saat ini, rewardnya berupa pulsa gratis dari Ibu. Bisa kalian cek nanti langsung ketika kegiatan pembelajarannya selesai. Masuk atau tidaknya. Asal nomor kalian ada di Ibu. Ya, kita mulai dari sekarang. Sebutkan dulu namanya, Ibu persilahkan, baru dijawab soalnya. Oke? Oke, Bu. Siap. Yang Oke, pertama. Pertanyaannya adalah, apa isi dari teks editorial? Sebutkan namanya dulu. Naeli, Bu. Naeli. Ya, Naeli. Apa, Nael? Isi adalah cerita terkini yang berisi teks yang fenomenal dan apa lagi ya? Ya, kemudian berisi informasi faktual, fenomenal, dan apa ya? Naelinya grogi sepertinya. Dan sudah lengkap belum jawabannya teman-temannya? Belum. Sudah bisa dikatakan benar atau belum? Kurang tepat. Naeli masih mau melanjutkan, berusaha atau menyerah? Dilanjutkan Sedikit sama lagi? yang lain aja, Bu. Grogi. Sedikit lagi. Ada yang bisa melengkapi jawabannya Naeli? Silakan.
Naeli bisa dicoba nanti pertanyaan berikutnya, Naeli. Oh iya Bu, udah. Ada yang bisa melengkapi jawaban Naeli apa isi dari teks editorial? Ada atau tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Kita ulang nanti pertanyaannya. Ya, lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Kita ulang lagi nanti pertanyaan yang ini. Berikutnya. Siapa yang menulis teks editorial? Redaktur Bu. Siapa namanya ini? Sebutkan nama dulu. Siapa Bu, redaktur? Dava, siapa? Siapa Dava? Redaktur. Apa redaktur itu, Dava? Redaktur. Penulis redaksi. Penulis redaksi di mana? Teks editorial, Bu. Maksud Ibu di mana? Menulisnya di mana? Oke, baik, redaktur. Tapi sudah betul jawabannya. Dava. Di Dava majalah, nanti dicek di terakhir koran, ya Bu. rewardnya ya. Lanjut dulu. Dava, oke sudah betul. Selanjutnya, Di majalah, ini di yang koran. pertanyaan berikutnya. Di mana teks editorial itu ditulis? Ini Wahyuni Bu. Di Siapa? majalah, di Tri koran. Wahyuni. Majalah, surat kabar, koran. Tri Majalah. Wahyuni. Koran. Terus surat kabar. Majalah. Surat kabar. Oke, betul. Betul tidak jawabannya? Betul, Bu. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Strukturnya dari teks editorial, siapa yang bisa? Sebutkan nama Siapa, dulu. Bu? Oke, Naeli, silakan. Tesis. Terus Tesis, argumentasi. argumen Bu. Apa yang ketiga? Kesimpulan. Kesimpulan. Bagiannya apa strukturnya namanya? Penegasan ulang. Penegasan ulang. Betul, Naeli. Masih ada tidak pertanyaannya? Ada. Enggak tahu. Informasi apa yang terdapat pada bagian tesis? Aduh, yang tadi Nael apa ya? Masih ada pulsa ini. Naeli sudah, Dava sudah, Tri sudah. Tadi siapa lagi yang sudah? Informasi apa yang terdapat pada bagian tesis? Bagian tesis biasanya ada di bagian mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Di awal. Isinya apa? Pernyataan pendapat atau Siapa ini? Siapa ini? Sebut nama Nurhal. Sebut nama. Nur Halimah. Apa isinya dalam tesis? Pernyataan pendapat atau masalah biasanya berada di paragraf awal. Oh ya, betul. Biasanya berisi mengenai Pernyataan pendapat pernyataan pendapat atau masalah atau informasi berupa informasi. isu. Betul, Nur Halimah. Selanjutnya, kalau di bagian argumentasi, apa isinya? Argumentasi. Penjelasan dari Apa? enggak. Di bagian argumentasi. Apa yang dituliskan di bagian argumentasi? Ayo. Mana yang lain? Ayo. Mana yang lain? Halo? Nael aja Bu. Apa yang terdapat di bagian argumentasi? Opini penulis Bu. Nggak bisa Nael lagi, sudah tidak bisa. Yang lain? Yang lain aja. Elian, apa Elian? Berisi penegasan ulang dari tesis dari yang di awal atau berisi opini dari seorang penulis. Ulangi lagi. Elian, ada yang tidak tepat tadi. Berisi Opini dari seorang penulis. disertai apa opininya? Disertai apa opininya supaya bisa membuktikan bahwa opininya tersebut benar, maka si penulis harus menyertakan apa? Fakta-fakta dari isu yang sedang dibahas. Hebat. Kalian, masih ada pertanyaan berikutnya atau tidak? Kita lihat. Nah,
apa yang tertulis pada bagian penegasan ulang? Ayo. Tadi sudah, di bagian tesis sudah, di bagian argumen sudah. Kalau di bagian penegasan ulang, ini biasanya ada di bagian mana penegasan ulang? Ada di awal, di tengah, atau di akhir? Akhir. Di akhir. Nah, kalau di akhir itu biasanya berisi apa? Kesimpulan. Siapa ini? Kesimpulan. Siapa ini? Kesimpulan. Siapa ini? Ini dengan siapa barusan yang menjawab kesimpulan? Elian. Iim kok nggak menjawab, Im? Ngejawab, Bu. Hah? Menjawab. Jadi apa yang ada di dalam penegasan ulang? Kesimpulan. Di dalam Kesimpulan atau itu saran. biasanya isinya berupa apa? Saran. Saran. Kesimpulan. Iya. Rekomendasi. Tepuk tangan deh buat semuanya. Rewardnya nanti dapat dilihat di akhir pembelajaran. Mangga dicek masing-masing handphonenya ada atau tidak. Ibu, Ya, nomor WA-nya kan nggak itu, Bu, apa namanya? Nggak bisa diisi pulsa. Berarti buat Elian. ya. Kalau begitu nanti ditunggu konfirmasi nomor yang bisa diisinya ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan dengan benar. Ibu akan mengartikan bahwa kalian masih ingat dan sudah memahami mengenai teks editorial. Ya, masih semangat nggak? Masih mau reward? Masih, Bu. Masih. Ya, selanjutnya. Ya, kita akan relaksasi dulu sebentar. Ibu punya permainan tebak-tebakan. Muter bae, Bu. Ada permainan tebak-tebakan. Sudah tampil belum di kalian? Ada gambar pertama. Belum, Bu, belum. Gambar. Ada? Sudah tampil gambarnya? Sudah tampil gambarnya, sudah? Gambar apa yang tampil? Jerapah sama Jerapah, Kemudian ada? kulkas, Pertanyaannya apa katanya? Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Jerapah ke dalam kulkas. Siapa yang tahu? Bagaimana caranya memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Dikunci. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Pas, Bu, pas, Bu, pas. Masa pas? jerapah. Pas, Bu, pas. Bagaimana caranya memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Kulkasnya dibuka, terus nanti Kulkas. tinggal dimasukin aja. Oh, Ai, kulkasnya dibuka, kemudian masukkan jerapahnya. Coba kita lihat. Ini jawabannya, betul atau tidak? Buka kulkasnya dan masukkan jerapahnya dan tutup kembali kulkasnya. Benar. Berikutnya. Kok begitu? Pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya memasukkan gajah ke kulkas sekarang? Dimasukin itu jawab. Buka pintu kulkasnya, masukkan gajah ke dalam kulkas, kemudian tutup lagi pintu kulkasnya, selesai. Gimana? Dibuka pintu kulkasnya, kemudian gajahnya dimasukkan gitu. Jerapahnya dikeluarkan dulu, Bu. Beli kulkas khusus buat gajah, Bu. Jerapahnya iya keluarin. Jerapahnya dikeluarin dulu. Lihat jawabannya. Jawaban kalian benar atau salah? Gimana katanya jawaban yang benarnya?
Buka Buka kulkasnya. Buka kulkas, keluarkan jerapahnya, Keluarkan masukkan jerapahnya, gajah dan tutup masukkan kembali gajahnya. kulkasnya. Ada yang Kan tadi menjawab sebelumnya ada benar? jerapah. Kan sebelumnya ada apa di dalamnya? Terserah pokoknya masukin aja. Jerapah, Bu. Jerapahnya. Aduh. Jadi harus kulkas dikeluarkan baru dulu jerapahnya. Kalau dimasukin dua-duanya nggak akan muat katanya ya. Yang sudah menjawab benar tadi berarti Anda sudah mampu untuk berpikir menyeluruh katanya. Atas tindakan yang sudah Anda lakukan. Berarti sudah bisa berpikir sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru berpikir. Berikutnya, yang terakhir. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ya, Raja Hutan menjadi Hutan, tuan The rumah Lion King konferensi. menjadi tuan rumah Para konvensi binatang. para binatang. Semua Semua binatang tentunya hadir. Tapi Siapa yang siapa yang nggak hadir? Manusia. Manusia. Kan binatang, Cina. Coba ini mengetes ingatan Anda tentang informasi-informasi yang sebelumnya kalian Ikan, Bu, terima. ikan. Coba. Siapa? Jawabannya adalah Gajah. kenapa gajah nggak hadir? Gajahnya kan di kulkas. Gajahnya di kulkas. Yang bisa menjawab berarti hebat ingatannya. Anda masih mampu menyimak informasi-informasi sebelumnya, walaupun sudah mendapatkan informasi baru. Ya, ini pentingnya kita memahami dengan baik untuk kemudian menyimpan informasi yang penting untuk digunakan kembali ketika diperlukan. Seperti itu ya. Ya, sudah seger lagi. Sudah seger lagi, gajahnya juga sudah seger. Kita akan mulai lagi pembelajaran kita. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjut dulu. Hanya ingin mengingatkan kembali terkait pembelajaran kita karena kita tetap akan merancang dan menulis teks editorial sesuai dengan struktur. Maka Ibu ingatkan lagi struktur teks editorial itu yang tadi sudah disebutkan. Jangan lupa tetap ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Masing-masing bagiannya kalian juga sudah paham tentunya. Nah, ini Ibu ingin menampilkan hasil teks editorial yang sudah ditulis pada pertemuan sebelumnya, pada siklus 2. Ini milik siapa ini ya? Punya siapa ini yang Ibu tampilkan? Coba, ada yang tahu punya siapa? Ada pemiliknya? Siapa? Nggak muncul gambarnya, Bu. Nggak muncul? Sudah? Siapa sih? Sudah muncul? Sudah ada tampak? Sudah Ibu perbesar? Ian mah masih gambar gajah. Sudah, Bu. Masih gambar gajah. Bu. Sudah tampil? Udah, Bu. Ada? Udah, Bu. Sudah ya? Ada, Bu, ada. Ini ada teks editorial. Nah, siapa yang menulis ini? Coba sebutkan namanya. Punya siapa ini? Aku nggak merasa. Naeli. Punya Naeli, iya. Ibu ambil sebagai contoh ya Naeli ya. Ini adalah teks editorial yang sudah ditulis oleh Naeli pada siklus sebelumnya. Kira-kira. Nah, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi apa yang kurangnya ya. Kira-kira apa yang kurang nanti ya dari teks editorial ini. Yang pertama, Naeli sudah memberikan apa ya keterangan ya di sini ya bahwa paragraf yang pertama ini merupakan apa? Merupakan bagian tesis ya yang berisi pemaparan singkat katanya mengenai permasalahan yang akan dibahas. Kemudian bagian yang kedua yang dituliskan di sini adalah bagian argumen atau pendapat ya yang disampaikan oleh penulis. Coba semuanya cermati paragraf yang kedua. Ada yang ingin berkomentar tidak terkait paragraf tersebut? Ada yang ingin berkomentar atau tidak? Tidak ada? Betul atau tidak kalau kalimat yang dituliskan di paragraf kedua ini berupa argumen? Betul, Bu.
Betul? Bu. Ya, Bu. Betul. Oh, baik, Bu. Ya. Kemajuan teknologi dan kemunduran moral. Kemunculan internet disertai berbagai macam platform media sosial membuat siapapun dimanapun dapat tersambung ke dalam sebuah dunia virtual di mana mereka diberikan ruang untuk eksis dan menemukan jati diri mereka tanpa harus terikat oleh aturan-aturan mengekang seperti halnya di dunia nyata yang tidak bisa didapatkan sebelumnya. Karena alasan tersebutlah media sosial menjadi mudah untuk dicintai masyarakat dari segala rentang usia, baik tua maupun muda. Teknologi memiliki artian keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, tentu dapat diketahui bahwa penciptaan teknologi dimaksudkan untuk hal yang baik. Tetapi, menyajikan konten yang positif. Ada pula konten negatif yang kerap menimbulkan kemunduran moral seseorang, terutama bagi remaja pelajar dan juga anak kecil yang masih di bawah umur. Ada seseorang yang dapat berperilaku buruk akibat penggunaan teknologi yang tidak pada tempatnya, sehingga hilanglah norma dan nilai sopan santun khususnya generasi muda. Contoh yang sering kita temui di media sosial adalah banyak orang yang melakukan kritikan dan hujatan dengan berbicara kotor atau kasar. Bukankah itu adalah sebuah perilaku yang buruk bagi generasi muda kita? Karena semua kalangan usia dapat melihat tanpa batasan privasi. Banyak cara yang dapat dilakukan agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dan positif, yaitu adanya pembatasan konten dari internet, baik dari internal maupun eksternal. Pembatasan konten internal dapat berupa pemantauan dan bimbingan orang tua terhadap anaknya yang khususnya masih kecil dalam berselancar di internet, sehingga dapat menyaring dengan mengambil hal positifnya dan membuang hal negatifnya. Kemudian untuk pembatasan konten eksternal, peran pemerintah sangat penting dalam pembatasan konten melalui Menkominfo agar memblokir konten yang negatif seperti gambar atau video yang tak senonoh, ujaran kebencian, dan penggunaan kata-kata kasar. Ya. Sudah, Bu. Terima kasih, Dava. Tepuk tangannya untuk Dava. Mana tepuk tangannya untuk Dava? Sama-sama, Bu. Ya, nah Dava sekarang coba dijelaskan. Ya, coba sekarang dapat jelaskan kepada teman-teman, kepada semuanya, struktur dari teks editorial yang sudah dapat tulis. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan struktur-struktur dari teks editorial ini. Yang pertama adalah dari paragraf pertama. Itu adalah sebuah pengenalan isunya atau tesis. Kemudian dimulai dari paragraf kedua sampai paragraf ketiga itu adalah merupakan argumentasi atau pernyataan pendapat. Ya, Dava boleh ditunjukkan bagian fakta dan opininya di argumentasi? Di sini opininya adalah sehingga hilanglah norma dan nilai sopan santun khususnya generasi muda. Dan untuk faktanya di sini dari kalimat yang di paragraf kedua. Di sini contohnya yang sering kita temui di media sosial adalah banyak orang yang melakukan kritikan dan hujatan dengan berbicara kotor atau kasar. Itu merupakan faktanya. Fakta. Kemudian untuk termasuk fakta, Bu. Fakta. Itu fakta ya. Kemudian untuk kalimat retorisnya di sini, ya. Kemudian untuk kalimat retorisnya di sini kalimat selanjutnya. Bukankah itu adalah sebuah perilaku yang buruk bagi generasi muda kita? Nah, itu merupakan kalimat retoris. Betul, kaidah kebahasaannya ya. Lalu di sini, ya. Lalu konjungsi kausalitasnya di sini di kalimat yang tadi yang opini sehingga merupakan kata paragraf kedua
konjungsi Kata, di ya, kausalitas. Jadi di sini, kausalitas. sehingga hilanglah norma dan nilai sopan santun khususnya ya, Ya, baik. merupakan penegasan ulang berupa saran dan juga kesimpulan. Jadi sarannya di sini adalah banyak cara yang dilakukan agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dan positif, yaitu adanya pembatasan konten dari internet, baik dari internal maupun eksternal. Pembatasan konten internal dapat berupa pemantauan dan bimbingan orang tua terhadap anaknya yang masih kecil dan misalnya di internet, sehingga dapat menyaring dengan mengambil hal positifnya dan membuang hal negatifnya. Ya, Kemudian untuk pembatasan konten eksternal, peran pemerintah sangat penting dalam pembatasan konten melalui Menkominfo agar memblokir konten yang negatif seperti gambar atau video yang tak senonoh, ujaran kebencian, penggunaan kata-kata kasar. Jadi dari paragraf terakhir itu semua adalah penegasan ulang atau saran dan juga saran. kesimpulannya. Ya, ya, sudah ada Pak? Ya Bu. Ya, terima kasih Dava. Ya, sebelum teman-teman yang memberikan tanggapan, Ibu memberikan tanggapan positifnya dulu. Tanggapan positifnya sudah bagus, sudah sesuai strukturnya. Dava juga sudah bisa menunjukkan penggunaan kaidah kebahasaannya di dalam teks editorial ini. Kemudian juga di bagian penegasan ulang, yaitu di bagian saran sudah menyeluruh ya, sarannya sudah ditujukan untuk berbagai pihak yang terkait dalam peristiwa atau dalam permasalahan tersebut. Ada Menkominfo, kemudian juga kepada orang tua, gitu kan, sebagai pihak internal. Nah, kemudian untuk tanggapan yang terkait revisi atau kekurangannya, teman-teman, barangkali dari teman-temannya ada yang ingin memberikan tanggapan? Dari tulisannya Dava? Sudah ada tadi opininya ya, sudah terlihat opininya, kemudian faktanya sudah ada belum faktanya? Menurut saya sih belum, Bu. Sebenarnya tadi ada kalimat kayaknya nggak ke-save itu Bu tadi. Iya, jadi masih harus ditambahkan lebih ini lagi ya faktanya ya. Sama seperti pendapat Nael, Ibu juga. Ya, masih belum mendalam faktanya ya, Nael ya. Ya, dapat nanti masih bisa ditambahkan ya. Ya, Bu. Ya, masih bisa ditambahkan nanti. Ya, Bu. Ya, Bu, bisa, Bu. Ya, ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti sudah dianggap cukup untuk presentasi dari lembar kerja yang sudah kalian tulis. Ya, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, kita akan simpulkan bersama-sama. Jadi yang harus ada di dalam penulisan teks editorial kalian apa saja? Berdasarkan hasil presentasi tadi. Apa saja yang harus ada? Yang pertama harus ada judul. Harus ada judul. Oh, iya, kemudian strukturnya apa saja tadi yang harus ada? Ada pengenalan isu atau pengenalan isu, tesis, argumen, argumentasi atau pernyataan pendapat. Penegasan ulang. Kemudian di dalam argumentasi harus ada apa saja? Harus ada fakta. opini, Fakta sebagai penguat dari opini tersebut. Oh ya, harus ada fakta sebagai penguat dari opini tersebut. Ya, terima kasih kalian sudah bisa menjelaskan dengan rinci hal-hal apa saja yang harus ada di dalam teks editorial. Berikutnya, silakan kalian kerjakan post test yang sudah Ibu sharekan linknya. Bentar, ini agak lambat membukanya. Sudah ada? Sudah Ibu kirimkan linknya kepada kalian melalui WA group? Sudah bisa diakses? Silakan dikerjakan post testnya. Nanti akan kita lihat, ya nanti akan kita lihat nilainya, perolehan nilai kalian dalam pengerjaan post testnya.
Ditampilkan ya nilainya ya. Aduh, Ini linknya, silakan. iya. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah bisa diakses? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah dikerjakan? Mari kita cek berapa orang yang sudah selesai mengerjakan post test. Kalian mengerjakan dan Ibu akan melihat berapa orang yang sudah menyelesaikan, kemudian kita lihat nanti berapa perolehan nilainya. Nah. Sudah, Bu. Ya, sudah selesai. Oke, kita tunggu yang lain ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang kita akan simpulkan dulu pembelajaran kita melalui pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan refleksi kita. Kalian tinggal dijawab saja siapa yang akan membuat refleksinya. Dari pertanyaan yang pertama, kita refleksikan kegiatan kita. Bagaimana pengalaman yang diperoleh setelah mempelajari dan merancang teks editorial? Apa pengalamannya? Jadi bisa membuat teks editorial, Bu. Iya, 3 siklus kan? 3 kali kita menulis kan? Dari masing-masing Bu. siklusnya ada perubahan kemampuan tidak? Ada. Ada, Bu. Ada Ada lah perubahan. sedikit. Semakin bagaimana sekarang? Semakin tahu detail-detail Semakin teks paham, Bu. Semakin paham. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, kesulitan apa yang ditemukan dalam merancang teks editorial? Siapa yang mau menjawab? Kesulitannya saya, Bu. Silakan, Dava. Tentunya dalam opininya, Bu, yang susah. Oh ya, Opininya tuh ya mencari faktanya yang untuk penguatnya juga lumayan susah, Bu. oh seperti itu. Kalau opininya sih Ibu lihat Dava sudah bagus tadi memaparkan opini, tapi memang belum diikuti fakta ya, Dava ya. Bu, tadi, Bu. Iya, ada yang mau membantu kesulitannya Dava, bagaimana cara mencari fakta atau menyampaikan fakta? Sebetulnya cukup mudah, Dava bisa mencari atau mengakses dari berbagai sumber ya yang akan menguatkan opini tersebut. Boleh dari sumber apapun, tapi tetap dicantumkan nanti sumbernya dari mana dan siapa yang menyampaikan hal tersebut ya, Dava ya. Ya, Itu Bu. untuk Baik, fakta, Bu. nanti bisa menggali berbagai sumber. Kemudian yang berikutnya, manfaat apa yang diperoleh setelah mempelajari dan merancang teks editorial? Apa manfaatnya? Ada tidak? Ada, Bu, ada. Ada. Yang lain mana Kita coba? Bisa apa? Bisa apa manfaatnya? Jadi bisa merancang teks editorial, membuat teks editorial yang baik dan benar, Bu. Oh ya, betul. Sudah ada manfaatnya ya, Alhamdulillah. Berarti pembelajaran kita tidak sia-sia. Ada yang dapat kalian pelajari dari sini ya. Kemudian, untuk pembelajaran berikutnya, kita sebetulnya untuk pembelajaran merancang teks editorial sudah bisa dikatakan selesai. 3 siklus yang telah kita laksanakan sudah bisa dikatakan berhasil. Kalian sudah bisa menulis dengan lebih baik dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Strukturnya sudah tampak, kaidah kebahasaannya juga sudah tampak di dalam teks editorial yang sudah kalian tulis. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama untuk itu.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai teks fiksi dan non-fiksi. Kita akan membandingkan dua buah teks dari buku fiksi dan buku non-fiksi ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Ya, siapa yang akan memimpin doa kali ini? Siapa tadi sudah? Sekarang Latifatul Hasanah deh, boleh dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Latifatul Hasanah, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ya, Bu, Deli sama-sama Ibu. telah berkenan hadir. Sama-sama. Ya.